Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami di Lisvika Channel. Informasi penting untuk semua teman-teman pemilik KTP dan juga KK hingga tanggal 14 November tahun 2022. Jangan kaget, ada petugas datang ke rumah masing-masing. Apa informasinya dan apa tujuan petugas tersebut datang ke rumah teman-teman? Hal ini akan kami jabarkan dalam video kali ini. Maka dari itu simak dan tonton videonya sampai habis, jangan di-skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan. Dan khusus untuk teman-teman yang baru menemukan channel kami, jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan updatean seputar informasi bantuan sosial dari pemerintah, program kartu prakerja, dan informasi penting lainnya. Nah, teman-teman, setiap masyarakat Indonesia yang sudah berusia di atas 17 tahun tentu sudah memiliki KTP dan juga yang belum ataupun yang sudah memiliki kakak dalam keluarganya. Dan sebagaimana juga yang sudah kita ketahui bersama, teman-teman, hingga hari ini bahkan di akhir tahun pemerintah tetap memberikan atau mencairkan bantuan sosial untuk seluruh masyarakat Indonesia yang memenuhi kategori atau persyaratan. Dan informasi penting untuk teman-teman hingga tanggal 14 November tahun 2022, siap-siap ada petugas datang ke rumah masing-masing. Apa tujuannya? Di sini tujuannya adalah untuk melakukan pendataan awal Reksosek tahun 2022. Jadi teman-teman persiapkan KTP dan KK-nya, berikan data sebenar-benarnya, jangan ada rekayasa ketika teman-teman ditanya oleh petugas yang datang. Nah, pendataan ini merupakan pendataan awal untuk seluruh masyarakat Indonesia yang tentunya bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik di seluruh kota ataupun kabupaten di Indonesia. Nah, teman-teman perlu ketahui bersama, pendataan awal ini dilakukan mulai dari tanggal Oktober ya, teman-teman, dan paling lambat ini harus diselesaikan pada tanggal 14 November tahun 2022. Selanjutnya yang perlu kita tekankan di sini, perlindungan sosial Indonesia menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, pemerintah menekankan pentingnya ekosistem pendataan perlindungan sosial yang terintegrasi secara menyeluruh diciptakan agar perlindungan sosial tepat sasaran. Nah, inilah tujuan dari adanya kegiatan Reksosek atau kita sebut juga dengan registrasi sosial ekonomi. Dilakukan sebagai sinergi dan kolaborasi multi kementerian atau lembaga dalam penyediaan data berkualitas. Dan Reksosek diharapkan dapat menyediakan satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Jadi jika teman-teman memberikan data secara benar, bisa jadi ini datanya akan digunakan nanti untuk pemberian bantuan sosial di tahun 2023. Tidak menutup kemungkinan teman-teman. Kemudian pelaksana Reksosek tergabung dalam gugus tugas pendataan yang berkoordinasi dengan penyelenggara Satu Data Indonesia. Dan kementerian atau lembaga yang termasuk dalam gugus tugas adalah ada Kementerian PPN atau Bappenas, kemudian Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan juga Kementerian Desa PDTT, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Badan Pusat Statistik atau BPS. Nah, langkah awal dalam pelaksanaan Reksosek tahun 2022 adalah pendataan awal Reksosek yang dimulai pada tanggal 15 Oktober hingga tanggal 14 November tahun 2022. Dan BPS mengemban tugas melakukan pendataan tersebut berdasarkan Inpres nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dan arahan Presiden dalam rapat terbatas tanggal 15 Februari tahun 2022. Selanjutnya, pendataan awal Reksosek merupakan pendataan seluruh penduduk yang mencakup seluruh profil dan kondisi sosial ekonomi. Dan informasi yang dikumpulkan dalam pendataan ini diantaranya adalah kondisi sosial ekonomi, geografis, kondisi perumahan dan sanitasi air bersih, kepemilikan aset, kemudian kondisi kerentanan kelompok penduduk khusus, informasi geospasial, tingkat kesejahteraan, dan juga informasi sosial ekonomi lainnya. Nah, jadi di antara
sekiranya nanti teman-teman akan ditanyakan dalam satu keluarga itu ada berapa anggota keluarga, kemudian minumnya pakai apa, apakah pakai galon ataupun pakai air sumur, dan selanjutnya apakah punya gas, jika ada gas berapa kilogram gas yang digunakan, kemudian apakah punya TV, jika sudah punya TV nanti juga akan ditanya berapa inci TV yang teman-teman miliki. Selain itu, berapa daya listrik itu juga nanti akan dipertanyakan. Selanjutnya, teman-teman juga harus menjawab pertanyaan seputar kendaraan, apakah memiliki motor, sepeda, bahkan sudah punya mobil. Itu juga ditanyakan. Selanjutnya, berapa pengeluaran dalam 1 bulan untuk keluarga teman-teman dalam satu kakak. Dan hasil Reksosek akan menyajikan peringkat kesejahteraan setiap penduduk, dan pengolahan data hasil Reksosek dilakukan dengan prinsip integritas serta interoperabilitas, sehingga hasilnya diharapkan dapat dimanfaatkan secara luas untuk para pengambil kebijakan, dengan pemanfaatan data oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga tingkat desa ataupun kelurahan. Dan selanjutnya, hasil Reksosek diharapkan dapat meningkatkan keefektifan program intervensi pemerintah. Kegiatan Reksosek pun tidak sebatas pendataan namun merupakan pengelolaan data secara berkelanjutan. Jadi tidak menutup kemungkinan data ini nanti akan digunakan untuk data masyarakat yang berhak untuk mendapatkan bantuan atau tidak. Nah, kemudian teman-teman, kami himbau jika nanti ada petugas Reksosek datang ke rumah, berikanlah dan jawablah pertanyaan dengan benar dan jujur, juga akurat serta berkualitas tentunya. Mari mencatat untuk membangun negeri, sukseskan pendataan awal Reksosek pada tanggal 15 Oktober hingga tanggal 14 November tahun 2022. Nah, semoga informasi yang kami berikan dalam video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di-like videonya, komen tentu dengan komentar yang positif, dan juga jangan lupa untuk di-share ke seluruh media sosial ataupun grup yang teman-teman punya, agar banyak yang mengetahui terkait dengan adanya informasi ini. Sehat dan sukses selalunya, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.